Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Di sini aku dari kelompok 13 penelitian operasional 1. Jadi, aku ingin menjelaskan dan memberikan tutorial menyelesaikan suatu case dengan linear programming. Di sini, aku memakai 4 software. Yang pertama ada Excel, yang kedua ada Lingo, yang ketiga ada POM-QM, dan yang terakhir ada RStudio. Sebelumnya, linear programming ini adalah metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau case secara optimal. Kita bisa mengoptimalkan dengan cara memaksimalkan atau meminimalkan. Memaksimalkannya itu bisa dalam berupa penjualan, profit, sama keuntungan. Kalau misalkan minimal, kita bisa meminimalkan biaya, waktu, sama tenaga. Oke, langsung aja ke case-nya. Case di sini ada usaha minuman bernama Freshpack itu memproduksi 2 jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus sama segelas smoothie. Dalam proses produksinya, botol jus membutuhkan 1 jam untuk pencetakan dan 2 jam untuk pelabelan. Kalau gelas smoothies itu membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas satu periode produksi dari satu perusahaan itu ada 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan. Untuk modal sendiri ada 4.000 dan dijualnya 10.000 sehingga memiliki keuntungan 6.000 untuk botol jus. Kalau misalkan gelas smoothies itu ada 5.000 biaya produksi, dijual 11.000 dan untungannya ada 6.000. Perusahaan ini ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothies yang harus diproduksi agar keuntungan bersihnya itu maksimal, tapi tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Di sini aku ngebuat tabel. Tabel ini tuh memuat informasi yang ada pada teks di atas ya. Ini biar gampang aja untuk membacanya. Setelah itu, eh, kita membuat model matematika dulu untuk membantu mempermudah menyelesaikan satu case study. Model matematika ini memuat fungsi tujuan atau Z, fungsi kendala, sama fungsi non-negatif. Fungsi tujuan ini itu fungsi yang ingin dicapai, yang ingin kita capai. Kita ingin mencapai satu keuntungan, jadinya kita tulis 6.000 X dan 6.000 Y. 6.000 X ini untuk keuntungan botol jus dan 6.000 Y ini untuk keuntungan gelas smoothies. Terus, fungsi kendala. Fungsi kendala ini mengacu pada waktu. Tadi kan ada waktu pencetakan sama waktu pelabelan. Nah, di baris yang pertama ini ada waktu pencetakan X tambah 1,5Y kurang dari sama dengan 120, sedangkan 2X tambah Y kurang dari sama dengan 140 itu untuk waktu pelabelan. Fungsi non-negatif itu X, Y lebih dari sama dengan 0, karena dia non-negatif, jadi dia nggak boleh kurang dari sama dengan 0. Langsung aja kita mengisi data-data informasi di tabel ini. Waktu pencetakan tadi botol jus kan 1 jam, gelas smoothie 1,5 jam, dengan total maksimum satu periode produksi 120. 120. Oke. Untuk yang waktu labelan itu botol jus 2 jam, gelas smoothie 1 jam, dan total maksimum satu periode produksi itu 140. Jumlah unit produk kita tuliskan dengan X untuk botol jus dan Y untuk gelas smoothies karena kita akan mencari jumlah unit produknya. Terus ini kita isi 0 aja. 0, 0. Ini juga 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk untung per unit tadi botol jus untungnya 6.000 kita tulis dan gelas smoothies juga 6.000 sama. Oke, kalau udah kayak gini, kita masukin rumus. Kita pencet di total yang waktu pencetakan ini. Kita ketik sama dengan sum produk, terus kita blok yang waktu pencetakan. Kalau udah, kita ketik titik 2, lalu kita blok solusi optimal. Kalau kita udah ngeblok solusi optimal, kita kunci dengan Fn F4. Setelah itu baru kita tutup kurung dan enter. Kalau misalkan udah, ini kita tarik ke bawah aja. Setelah itu kita ke
menu data, terus kita ke solver. Di sini ada solver parameternya yang harus kita isi. Ini ada set objektif kita pencet aja panahnya, kita pilih yang total untung per unit. Nih, kalau udah kita pencet lagi panahnya, terus kita pilih maksimal karena kita ingin memaksimalkan keuntungan. Kalau kita mau meminimalkan biaya, kita pilihnya minimal. Oke, terus by changing variable cell-nya kita pencet juga nih panahnya. Kita blok yang solusi optimal, yang dua kotak kosong ini, terus kita pencet lagi panahnya. Nah, setelah itu kita isi subject to the constraint. Ini kita add aja. Add constraint, ada cell reference sama constraint. Ada tandanya juga, jangan lupa perhatiin tandanya. Cell reference ini kita isi di total. Kalau misalkan constraint ini total maksimum. Jadi, kalau misalkan kita isi baris waktu pencetakan, kita dua-duanya di baris pencetakan gini. Kita add, begitu pula selanjutnya. Jangan lupa perhatiin tandanya ya, teman-teman. Terus kalau udah, ini kan kita masuk baris keempat. Baris keempat ini tandanya lebih dari sama dengan, jadi kita ganti dulu. Nah, untuk cell reference-nya, ini langsung aja kita blok dua-duanya. Baris keempat, X, Y, sama kelima ini. Karena itu nilai mereka sama, tanda mereka juga sama. Jadi kita langsung blok aja. Kalau udah kita pilih oke. Kalau misalkan kalian belum select solving methodnya yang simplex LP, kalian pilih aja ya, bisa tekan tanda panah ke bawah nih. Kalau misalkan udah langsung aja kita solve. Kalau udah muncul kayak gini, kita pencet oke. Dan sudah jadi, sudah terkalkulasi. Jadi, kita menemukan solusi optimal. Jumlah botol jusnya itu harus 45 dan gelas smoothies itu harus 50. Untuk keuntungannya itu harus atau eh, muncul 570.000. Kita lanjut ke software yang kedua yaitu Lingo. Di sini aku tadi nge-copy model matematikanya biar aku gampang untuk ngejelasinnya. Di model matematika ini kan ada fungsi tujuan, kendala, sama non-negatif. Nah, kita masukinnya fungsi tujuan semua kendalanya aja. Tapi pertama itu kita ketik max. Ini maksimum. Kita masukin yang fungsi tujuan ini. Terus kita ketik fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya kan X plus 1,5 Y kurang dari sama dengan 120 sama 2X tambah Y kurang dari sama dengan 140. Di sini, di Linggo ini kita kalau mau coba koma, kalau ada komanya kita tulisnya titik ya, ini kayak 1,5. Dan kalau misalkan ada angka sama variabel, itu kita kasih tanda bintang untuk kayak mengkalikannya gitu. Jangan lupa di ujung-ujung ini kita tambahin sama titik koma. Kalau misalkan udah, kita ketik N, ntar bakal jadi biru kayak Max ini, dan langsung aja kita solve. Di sini udah muncul objective value-nya 570.000. 570.000 ini tadi apa? Keuntungan. Terus di sini juga ada variabel X, Y. Value-nya untuk X atau botol jus itu 45 jumlahnya. Untuk Y atau gelas smoothies itu 50 jumlahnya. Ini juga muncul reduce cost, select, sama dual price-nya. Oke, selanjutnya kita ke POM-QM. Oke, aku udah buka software POM-QM ini. Tampilannya seperti ini. Terus kita pilih modul. Modul ini kita pilih tentu saja linear programming, karena kita lagi ngebahas linear programming. Nah, kita pilih new. Lalu di sini ada create data set for linear programming. Title-nya kita bebas untuk kasih nama apa, tapi aku mau satu tutorial. Kita juga bisa setting number of constraints sama number of variable. Ini kita bisa naikin juga, bisa kita turunin lagi gitu ya teman-teman. Jadi kita pakainya 2 sama 2 karena kita memiliki 2 variable dan 2 number of constraint. Kalau udah kita oke. Nah, ini udah ada tabel-tabelnya. Ini kita isi dulu. Di sini ada botol jus.
sama gelas smoothies. Ini ada waktu pencetakan, ada waktu pelabelan. Nah, untuk maximize-nya ini kita isi sama keuntungan yang didapat per unit. Untuk waktu pencetakan, karena tadi dalam jam, kalau sekarang aku mau dalam menit. Jadi kita mengkonversikan ke menit ya, karena di sini kita nggak bisa pakai koma ataupun titik. Tadi botol jus itu waktu pencetakannya 1 jam, berarti 60 menit. Kalau gelas smoothies itu 1,5 jam atau 90 menit. Untuk ini kita isi pakai total maksimal eh, waktu produksi 120 jam. 120 jam berarti 700 7.200 ya. Kalau waktu pelabelannya tadi botol jus ada dua, berarti 2 jam atau 120 menit. Sama gelas smoothies ini ada 1 jam atau 60 menit. Untuk RHS ini kita isi lagi sama waktu maksimal 140 jam atau 8.400. Kalau udah ini shortcutnya tuh bisa kita langsung enter atau bisa kita pencet solve yang ada di sini. Kita pencet enter aja, itu langsung keluar nih. Untuk solusi optimalnya botol jus ini berjumlah 45, gelas smoothies berjumlah 50, dan keuntungannya 570.000. Selanjutnya kita ke software RStudio. Oke, ini selanjutnya yang terakhir itu ada software RStudio. Kita ngecoding di sini, stack, menginstal package LP solve. S-nya kapital ya. Terus aku tambahin akhir namaku. Gitu. Install package. Terus kutip LP solve. Kalau udah kita enter, kita hashtag memuat library LP solve underscore 118. Kalau udah kita ketik lagi library LP solve kayak gini. Kita enter ke baris 6. Kita tulis fungsi tujuan. Koefisien fungsi tujuan skor 118. Ini kita tulis f.objval kurang dari c buka kurung fungsi tujuan tadi kan keuntungannya ya 6.000 x sama 6.000 ya. Jadi kita tulis 6.000, 6.000. Setelah itu kita tulis lagi hashtag koefisien sisi kiri dari batasan skor 118. Kita pakai fcon kurang dari matrix c, kita buka kurung. Sisi kiri dari batasan itu tuh kayak waktu waktu dari pencetakan sama pelabelan. Itu kan 1 jam, terus 1,5 jam, terus 2 jam sama 1 jam. Kalau udah, kita koma, terus end row sama dengan 2, koma by row sama dengan true. Kalau udah, kita enter lagi, terus kita ketik mendefinisikan jenis batasan. Maaf ya guys kalau misalkan gerak-gerak atau goyang-goyang. Karena dikasih F here. Sama kayak tadi kurang dari C, kita buka kurung, kita tanda petik 2, terus kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Terus kita koma, kita petik 2 lagi, kurang dari sama dengan. Kenapa kita 2 kali kurang dari sama dengannya? Karena kita punya 2 variabel. Setelah itu kita enter, lalu mendefinisikan nilai sisi kanan.
Mulai sisi kanan dari batasan. Pakai F, R, H, S, C. Sisi kanan itu kan kita ada total maksimal eh, proses produksi satu kali periode. Itu 120 sama 140. Kalau udah kita enter lagi, lalu kita ketik menyelesaikan masalah linear programming. Di sini itu kita ketik result, LP, kita buka kurung, ketik max, koma, terus kita ini yang kita ketik, kita buat manggil f object file ini sama ini. Kita ketik di sini. F, F, compute, sama compute sense. Kalau udah, ini kan compute sense sama dengan true. True again. Kita enter lagi. Kita ketik menampilkan hasil lengkap. Print result. Jadi kita kayak untuk memunculkan hasilnya gitu, memunculkan hasil yang ini tadi. Hasil kalkulasi itu. Kalau udah kita ketik menampilkan nilai optimal dari variabel X. Ya. Ketik 2, nilai optimal dari X titik 2. Terus kita ketik lagi di setelah tanda kutip 2, koma, result, solution. 1, koma, ketik 2, garis miring kebalik, N. Kalau udah kita copy aja, tapi ini untuk variabel ya. Ini juga ganti ke 2, ganti ke Y. Kalau udah, kita ketik menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Buka kurung, ketik nilai optimal dari fungsi tujuan titik 2, terus di luar di abis ketik 2 itu kita kasih koma, terus result tanda kayak dolar object file, terus koma sama kayak ini n. Nah, kalau udah kayak gini, kita running. Kita ngerunningnya itu dari yang menginstal package solve ini, LP solve ini. Jadi kita blok nih 2 baris, kita run. Nah, kalau udah kayak gini, ini hasil runningannya. Ini hasil runningan dari install package LP solve. Terus kita lanjut runningan yang memuat library LP solve. Kita run. Ini hasil runningannya. Kalau udah, kita langsung running dari yang fungsi tujuan ini sampai menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan. Langsung aja kita running. Dan ini udah muncul hasil runningannya. Nah, ini ada success. The objective function is 570.000. Nilai optimal dari X itu 45. Nilai optimal dari Y itu 50. Nilai optimal dari fungsi tujuan 570.000. Udah semua ya. Oke, mungkin segitu aja tutorial menyelesaikan linear programming menggunakan 4 software dari aku. Em, Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. See you.